Tiga. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas tentang studi kasus masalah etika dalam SPK rekrutmen karyawan berbasis AI pembelajaran dari kasus Amazon. Nah, kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Nabil Ihsan, yang kedua Ahmad Syahid, yang ketiga Ferzuhdi, yang keempat Aden, dan yang kelima saya sendiri Muhammad Makbul N. Dan daftar isinya kami akan membahas tentang pengenalan masalah etika dalam SPK rekrutmen, kemudian dampak dan masalah keamanan atau etika, solusi untuk mengatasi masalah tersebut, serta kami juga akan merangkum, yaitu memberikan sebuah kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baiklah, pada saat ini kami akan menjelaskan masalah etika yang terjadi dalam penggunaan SPK berbasis AI, khususnya dalam sistem rekrutmen. Studi kasus ini berasal dari perusahaan Amazon yang pada tahun 2014 sampai 2017 mengembangkan sistem otomatis berbasis AI untuk menyaring lamaran kerja. Tujuannya adalah mempercepat proses seleksi dan mengurangi beban kerja tim HR. Namun, ternyata sistem tersebut menunjukkan bias gender, di mana pelamar perempuan cenderung mendapat skor lebih rendah dibanding laki-laki untuk posisi teknis. Hal ini terjadi karena data pelatihan model diambil dari riwayat lamaran selama 10 tahun sebelumnya, yang mayoritas berasal dari pelamar laki-laki. Akibatnya, sistem mengembangkan pola diskriminatif tanpa disadari oleh penggunanya. Ini menjadi contoh nyata pada bahwa penggunaan SPK berbasis AI juga bisa menimbulkan masalah etika serius, terutama bila tidak disertai evaluasi dan kontrol manusia. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, adapun dampak dari masalah keamanan ekoetika ini, yaitu masalah bias dalam SPK ini membawa dampak yang cukup luas, baik itu dalam organisasi maupun para pencari kerja. Nah, bagi pengguna atau pelamar, banyak pelamar yang sebenarnya berkualifikasi baik, tetapi tidak mendapatkan kesempatan hanya karena sistem menilai mereka kurang cocok berdasarkan bias data. Nah, hal ini menimbulkan ketidakadilan dan potensi pelanggaran prinsip kesetaraan gender dalam dunia kerja. Nah, kemudian bagi organisasi atau bagi Amazon, terjadi kerusakan reputasi, terutama di mata publik dan komunitas profesional. Nah, sistem rekrutmen yang diandalkan justru gagal mencapai tujuannya dan pada akhirnya dibatalkan oleh perusahaan. Nah, Amazon juga dikritik karena kurang transparan dalam menjelaskan bagaimana sistem pengambilan keputusan itu bekerja. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa pengawasan SPK, justru bisa memperkuat diskriminasi yang tidak sengaja. Baik, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baiklah, untuk halaman selanjutnya itu solusi untuk mengatasi masalah. Di mana untuk mencegah masalah seperti ini terjadi lagi, beberapa strategi dan teknologi dapat digunakan sebagai solusi. Untuk yang pertama itu ada audit dan evaluasi algoritma secara rutin, di mana organisasi harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data pelatihan dan algoritma yang digunakan dalam sistem penunjang keputusan. Ini bertujuan untuk memastikan sistem ini tidak menyerap pola diskriminatif dari data historis. Kemudian yang kedua itu gunakan model machine learning yang mempertimbangkan fairness, di mana saat ini sudah ada metode pengembangan AI yang memperhatikan fairness dan transparansi, seperti menggunakan Fairness over ML tools dan library seperti IBM Al Fairness 360. Kemudian yang ketiga, libatkan manusia dalam keputusan akhir atau human in the loop, di mana keputusan akhir dalam proses penting seperti rekrutmen sebaiknya tetap dikontrol oleh manusia, bukan diserahkan sepenuhnya pada mesin. Dan yang terakhir itu
tingkatkan transparansi dan dokumentasi sistem pengambilan keputusan, di mana organisasi harus bisa menjelaskan bagaimana sistem bekerja dan apa dasar keputusan yang diberikan oleh SPK, agar pengguna memahami prosesnya dan merasa diperlakukan dengan adil. Saya serahkan ke teman saya. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang dimana pada kesimpulan kali ini adalah SPK berbasis AI perlu diawasi dengan prinsip etika agar tidak menimbulkan diskriminasi. Yang dimana dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa SPK berbasis AI memang bisa meningkatkan efisiensi, namun juga menimbulkan resiko etika jika tidak dikembangkan dan diawasi dengan benar. Dan solusinya adalah seperti evaluasi algoritma, perlibatan manusia, serta penggunaan teknologi fairness aware yang terbukti dapat membantu mencegah terulangnya diskriminasi. Dan adapun rekomendasinya ialah setiap organisasi yang mengandalkan SPK ataupun rekomendasinya ialah yang pertama menerapkan kode etik penggunaan SPK, yang kedua ialah libatkan tim multidisiplin dalam pengembangannya, yang ketiga adalah gunakan teknologi dan metode yang mengedepankan keadilan dan transparansi. Yang dimana dalam rekomendasi ini setiap organisasi yang mengandalkan SPK, terutama untuk proses penting seperti rekrutmen, harus menyusun kode etik penggunaan AI, dan SPK harus dirancang dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan non-diskriminasi. Dan yang terakhir adalah perlu ada kolaborasi antara pengemban sistem, HR, dan tim etika organisasi dalam setiap tahap pengembangan dan evaluasi sistem. Dengan pendekatan ini, SPK bisa menjadi alat bantu keputusan yang lebih adil dan dapat dipercaya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan saya. Terima kasih atas eh, telah menonton video kami. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri.